Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Surface. Jadi kita udah masuk minggu kedua hari ini. So we're gonna learn about klasifikasi proses perlakuan permukaan. Ya, ini kembali lagi diampu oleh Pak Asep Ridwan Setiawan. Jadi kita bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai jenis-jenis metode manufaktur. Jadi kalau misalnya kita ada 3 ya, kita tahu. Jadi ada proses primer, proses sekunder, dan proses tersier. Kalau proses primer itu gimana? Jadi kalau proses primer itu disebut juga sebagai consolidation processes atau proses pemesinan, or kita kenal machining. Kalau proses sekunder itu apa? Kalau proses sekunder itu biasa lebih dikenal juga proses pembentukan atau forming. Dan kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya mass reducing process, karena pada dasarnya ketika melakukan pembentukan biasanya ada massa yang hilang gitu ya. Nah, kemudian ada mass conserving processes atau proses penyambungan joining kayak welding gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah proses tersier. Nah, proses tersier ini, sebutannya juga tersier ya. Dia jika dibutuhkan maka dilakukan gitu. Jadi proses pengubahan sifat. Nah, misalnya dengan heat or surface treatment, tapi dia non-shaping proses. Jadi kita tanpa merubah bentuk dari si misalnya material kita tersebut ya. Kemudian ini adalah proses produksi. Tadi ingat jenis metode manufaktur, yang ini proses produksi. Tipe proses produksi ada 2 kelompok, baik itu ada yang shaping process dan non-shaping processes. Kalau shaping process itu ada mass conserving process, yang ini dia joining. Kemudian mass reducing process itu adalah machining ya, atau forming. Kemudian joining process. Oke. Ya ini sama sih, hampir sama, tapi dia di list kayak 2 kali gitu ya. Kemudian ada non-shaping process adalah heat treatment sama surface treatment. Nah, nanti kan kita sering mengenal apa itu heat treatment, apa itu surface treatment. Apakah mereka berdua ini sama gitu kan? Surface treatment versus surface engineering. Nah, coba kita baca dulu. Kalau proses perlakuan permukaan berbeda dengan proses pengerasan permukaan. Jadi proses perlakuan permukaan surface treatment berbeda dengan surface hardening. Pada proses perlakuan permukaan, yang diubah di permukaan adalah sifat fisiknya. Jadi kalau kita surface treatment, jadi sifat fisiknya yang kita ubah. Adapun tujuan melakukan surface treatment adalah misalnya ada fungsinya sebagai meningkatkan ketahanan korosi atau penampilannya, appearance-nya, kemudian functional properties-nya. Ini juga udah dijelaskan di minggu sebelumnya, kan ada 3 ya. Kenapa misalnya kita melakukan surface treatment. Nah, jika dalam proses perlakuan permukaan menghasilkan peningkatan kekerasan, ingat ya, ketika kita melakukan perlakuan permukaan, bisa aja nanti terjadi pengerasan permukaan. Nah, itu sebutannya tetap surface treatment, bukan surface hardening. Nah, kekerasan tadi itu hanya efek yang dihasilkan saja. Contohnya apa sih yang surface treatment bisa menghasilkan kayak surface hardening? Misalnya proses hard anodization termasuk proses perlakuan permukaan, bukan proses hardening gitu. Jadi ini surface treatment versus surface engineering. Kalau surface treatment adalah metodenya, kalau surface engineering adalah disiplin ilmu yang meliputi. Jadi ada disiplin ilmunya, misalnya proses pembuatan lapisan di permukaan, baik itu superficial layer or undercoating dan coating. Kalau undercoating dia di bawah substrat, coating di atas substrat, yang diproduksi untuk tujuan teknologi dan penggunaan sehari-hari. Adapun yang kedua, tujuannya adalah
fenomena yang berkaitan dengan rekayasa permukaan. Kemudian efek atau kinerja yang diperoleh dari lapisan yang dibuat. Oke. Kemudian kalau ruang lingkup area aktivitas ataupun dari rekayasa permukaan atau surface engineering itu apa? Jadi kalau surface engineering itu bisa membahas mengenai formation of surface layers. Jadi pembentukannya itu dari surface layer apa aja. Kemudian ada investigation of surface layer, pengecekan dari lapisan permukaan. Kemudian utilization of surface layer adalah pemanfaatan atau penggunaan surface layer. Kemudian cara mendesain desain dari surface layer seperti itu. Nah, kita ada mengenal kalau surface treatment itu ada yang tradisional. Nah, ini yang tradisional. Kemudian ada yang kayak more technological, advanced. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau yang tradisional salah satu contohnya adalah mengecat, painting. Kalau misalnya ada besi yang kita nggak mau dia terkorosi, ya kita cat aja gitu ya. Jadi ini udah well established processes, jadi dia knowledge-nya sudah mapan, orang-orang udah banyak memahaminya dan sering juga dipakai. Contohnya ya tadi painting, ada electroplating, ada galvanizing, ada thermal and plasma spraying, nitridizing, corporizing, sama boriding. Adapun kalau yang lebih advance, more technological advance, coating, ada misalnya PVD dan CVD yang kita bahas minggu sebelumnya. Ada ion implantation, ada ion assisted deposition atau ion beam mixing, kemudian ada laser treatment. Dan sekarang ini a multitude of option, pilihan dari sangat banyak tersedia untuk memilih dan lebih spesifik dari treatment atau perlakuan ataupun kombinasi dari perlakuan untuk merekayasa permukaan dari komponen ataupun struktur. Jadi sekarang ya banyak pilihan ya, baik yang tradisional yang udah mapan knowledge-nya ataupun yang sekarang ada teknologi yang lebih advance ya, seperti itu. Ini adalah contoh gambarnya. Yang ini adalah lagi plasma spray, ini adalah plasma nitriding. Kemudian ada plasma source implantation, ini ada ion beam deposition, ini ada PVD dan CVD. Oke. Classification of various coating method. Nah, jadi untuk itu kita klasifikasikan juga metodenya. Jadi kalau misalnya dalam rekayasa permukaan itu sendiri, ada yang dalam bentuk fasa gas atau gaseous state, kemudian ada solution state dan molten or semi molten state. Kalau yang fasa gas kita tahu Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk yang fasa gas itu sendiri ada dikenal sebagai CVD yang chemical vapor deposition, sama physical vapor deposition ataupun ion beam assisted deposition. Jadi intinya kita mengubah dalam fasa gas, dia ditembakkan. Nah, kemudian nanti dia akan mengenai substrat kita yang solid tentunya, kemudian akan terkondensasi membentuk lapisan di atas substrat kita atau sebagai coating ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini semua yang gaseous state ini termasuk ada juga nanti plasma varian. Nah, plasma ini kalau ditanya apa itu plasma? Plasma adalah gas yang diionisasi. Jadi misalnya kita punya, biasanya juga plasma ini pakai golongan contohnya kayak argon ataupun neon gitu ya. Jadi misalnya kita punya gas argon yang sengaja diberikan muatan. Nah, itulah nanti dia yang akan
dia kan dalam masa gas, kemudian kayak akan ditembakkan gitu kan. Nah, sorry ini kok warna merah sih. Nah, jadi kayak yang hijau ini ingat ya. Nah, terakhirnya kata ditembakkan akan terdekomposisi di sini. Nah, terdekomposisi. Jadi terkondensasi. Jadi dia kayak menumpuk, kemudian nanti pada akhirnya akan membuat layer dia seperti ini. Jadi inilah sebagai salah satu rekayasa permukaan seperti itu ya. Kemudian pada solution state ada chemical solution deposition, ada electrochemical deposition, ada sol gel. Sol gel ini juga sering didengar dibahas juga waktu material nano. Kalau teman-teman tertarik boleh lihat playlistnya, ada kita membahas sol gel. Kemudian nanti dari sol gel itu bisa banyak ya, bisa bahkan nanti self assembly monolayer, SAMS ya, seperti itu. Chemical solution deposition ada chemical reduction, electrolysis deposition atau electroplating, chemical conversion. Kemudian kalau yang molten or semi molten bisa pakai laser, kemudian ada thermal spraying dan plasma varian. Ya, ini adalah klasifikasi atau ragam dari coating, metode coating. Ini adalah proses perlakuan permukaan. Jadi kalau misalnya yang pertama itu dia terjadi perubahan komposisi, itu yang pertama. Yang kedua, tidak terjadi perubahan komposisi di permukaan benda kerja. Kalau terjadi komposisi, contohnya apa? Contohnya adalah carburizing dan nitridasi. Jadi dia memasukkan karbon pada permukaan intinya di ini, yang ini. Yang kedua adalah ion implementation. Ion implementation jadi memasukkan ion logam lain dalam permukaan substrat kita gitu. Jadi kayak komposisi di permukaan, di surface dan di bulknya atau bagian tengah dari material itu berbeda. Kemudian yang kedua, yang pertama pembagiannya adalah short pinning atau burnishing. Ada short pinning dan burnishing ya. Jadi kok short pinning ini memberikan beban impact menggunakan bola-bola kecil, ataupun nanti burnishing kita boleh lihat di slide di bawah. Kemudian yang menyebabkan tidak terjadi perubahan komposisi salah satunya adalah flame hardening atau induction hardening. Ya, sebenarnya dia cuman memanaskan permukaan agar terjadi transformasi fasa. Misalnya kita punya perlit di permukaan, jadi fasa perlit yang terbentuk pada permukaan dan kadar karbonnya cukup. Ketika kita panaskan dan di-quench atau didinginkan secara tiba-tiba, maka terjadi transformasi fasa dari perlit ke martensite seperti itu. Dan kalau ditanya apakah komposisinya berubah, ya enggak jawabannya. Kemudian terjadi perubahan komposisi kimia di permukaan benda kerja. Oh, ini tadi ya lanjutan yang slide di atas, lebih lengkap lagi. Proses perlakuan termokimia dengan metode karburasi pada benda kerja. Proses reaksi termokimia misalnya nitridasi dan metalisasi pada nitridasi nitrogen akan masuk ke larutan padat untuk bereaksi membentuk presipitat FeXNY yang keras. Jadi nitrogen tadi masuk ke larutan padat membentuk ini, dan ini keras presipitatnya. Kemudian ada implementasi ion, benda kerja akan dibombardir dengan ion untuk merubah permukaan. Setelah itu permukaan dipanaskan untuk mengakomodasi difusi ion ke permukaan. Jadi ion dibombardir pada permukaan benda kerja, kemudian dipanaskan. Karena dipanaskan tadi terjadi difusi ion ke permukaan, seperti itu. Itu tadi, ini yang pertama ya, terjadi perubahan komposisi. Ini yang tidak terjadi. Kalau tidak terjadi misalnya metode mekanik, contohnya proses short pinning. Jadi ada bola baja, gelas, ataupun keramik membombardir permukaan benda kerja. Nah, tadi proses short pinning atau short blasting itu menyebabkan permukaan benda kerja jadi keras. Nah, kenapa jadi keras? Karena nanti ada residual stress di sana. Jadi residual stressnya naik, maka permukaan benda kerja jadi keras, tetapi komposisi kimia di permukaan tidak berubah. Kemudian ada transformasi fasa akibat pemanasan. Contohnya adalah proses flame hardening dengan nyala oxyacetylene atau akibat coil induksi. Jadi coil induksi itu kayak coil, kalau ada sih kayak video di YouTube. Jadi dia kayak coil gini. Jadi misalnya di sini ada shaft atau apa gear gitu kan. Nah, nanti dia bentar aja merah dia nanti keseluruhannya kan karena panas.
kemudian dicelupkan ke air, terjadilah quench, terjadi perubahan fasa dia. Kemudian ada pencairan permukaan, misal dengan sinar laser, ada sinar elektron, atau akibat pengelasan metal inert gas atau MIG, atau tungsten inert gas, TIG welding. Nah, tetapi ingat, ini tanpa penggunaan filler metal ya. Saat pengaplikasiannya biasanya kalau di TIG itu pakai logam pengisi atau filler metal. Kalau ada filler metal, ya bisa jadi komposisi kimianya udah nggak sama lagi. Ini adalah proses pelakuan permukaan berdasarkan prinsip kerja yang digunakan untuk menghasilkan surface treatment. Jadi ada prinsip kerja mekanik, ada termomekanik. Kalau termomekanik itu contoh thermal spray. Kemudian ada thermal, jadi cuma pakai panas aja. Kemudian ada termokimia. Termokimia itu misalnya carburizing atau nitridasi. Jadi dia panas dan reaksi kimia ini digabungkan. Kemudian ada kimia atau elektrokimia, contoh electroplating. Ada fisika, jadi pakai perbedaan tekanan seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah slide yang membahas teknik dari produksi superficial layer. Jadi superficial layer itu dia di bawah ya, di bawah permukaan atau undercoating. Tapi lihat kalau di sini kita lihat mechanical, thermomechanical, thermal, thermochemical itu dalam ya biasanya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di electrochemical and chemical sama physical itu dia bisa kecenderungannya sampai mikro atau bahkan di physical misalnya pakai thin film itu pakai nanometer ya. Jadi itu dia beda teknik, maka spesifikasi ketebalan ataupun surface yang didapatkan itu berbeda-beda. Oke, jadi ini ada burnishing, truss, disk burnishing, roller burnishing, impact, kalau impact dari shot pinning atau hammering, detonation atau spraying, machining ada chip, abrasive, cold deformation ada rolling atau forging. Kalau thermomechanical pakai thermal spraying, bisa pakai gas, arc, plasma, spray, melt coating, padding, plating, truss rolling, extrusion, batching, detonation, shrinkage, hardening detonation, ada laser, electron beam, explosive, hot reduction. Nanti yang eksplosif ini kita bahas. Hot reduction and rolling. Kalau thermal ini banyak ya, hardening, tempering, annealing. Ini dia surface pre-melting atau glazing, pad welding, melt coating. Kalau thermochemical pakai saturation by diffusion assisted glow, CVD, melt alloying, thermochemical. Nah banyak ya, jadi boleh dibaca lah. Ini electrochemical dan chemical, deposition, polishing, etching, chemical setting. Kalau physical setting, physical itu bisa vapor deposition, implementation of ions, dan sebagainya. Tapi kita bahas yang metode mekanik ya. Jadi kalau metode mekanik, efek yang dimanfaatkan adalah tekanan atau energi kinetik dari alat atau partikel untuk mengeraskan. Jadi kita pakai konsep ada namanya strain hardening ya, atau pengerasan, terjadi pengerasan pada permukaan lapisan superficial. Jadi dia terjadi pengerasan di bawah substrat gitu, lapisan dihasilkan di bawah benda kerja. Nah, terjadi pada temperatur kamar. Contoh prosesnya apa? Ada shot pinning, ada burnishing, ada explosive hardening. Nah, kalau pengen lengkap bisa baca buku De Garmo untuk lebih lengkapnya atau lebih detail. Nah, tapi kan ini kita ada contoh yang pertama, shot pinning, burnishing, sama explosive hardening. Kalau yang shot pinning, jadi permukaan benda kerja dibombardir berulang kali dengan sejumlah besar bola baja atau kaca ataupun yang lain, yang keras pastinya, ataupun keramik, membuat lekukan tumpang tindih di permukaan. Ada notch-nya. Notch-nya itu saling tumpang tindih ya gitu. Nah, ukuran bola berkisar antara 0,125 sampai 5 mm, menyebabkan deformasi permukaan plastik pada kedalaman 1,25 mm. Karena deformasi plastik tidak seragam di seluruh bagian, maka proses shot pinning dapat menyebabkan timbulnya residual stress tekan pada permukaan, sehingga meningkatkan umur fatigue komponen atau meningkatkan fatigue life. Nah, kenapa dapat meningkatkan fatigue life ketika terjadi residual stress tekan gitu ya, atau kompresif gitu ya? Nanti akan dibahas. Nah, ini dia contoh gambarnya. Kita lihat terjadi kompres di sini pada
surface layer. Kemudian kalau kita lihat ini yang negatif ini menandakan tekan, yang ini adalah menandakan tarik atau residual compressive, ini residual stress. Dominan ya, kalau misalnya dari permukaan itu terlihat dia dominan ke tekan gitu. Nah oke. Nah dari grafik ini apa sih yang dapat kita ambil informasinya? Jadi kalau misalnya kita lihat gini, ini kan kekerasan berdasarkan hardness-nya ya. Ini surface, ini 2 mm deep. Nah kalau kita lihat menunjukkan kekerasan benda kerjanya saja. Kalau misalnya udah sampai 2 mm itu udah nggak berefek lagi kita pin gitu. Tapi kalau pada permukaan lihat nih, dari awal 400 ke 600 terjadi perubahan 200, itu karena surface treatment kita tadi. Dan surface treatment itu bisa berbeda, misalnya di sini kan ini sama ini berbeda ketika dia pakai diameter ballnya itu berbeda. Misalnya yang segitiga ini pakai 3,2, otomatis dia lebih kecil dan dia ternyata menyebabkan surface-nya lebih keras. Kemudian yang ini 3,9 mm ternyata menghasilkan kekerasan permukaan yang lebih rendah gitu. Tapi pada akhirnya dia pada permukaan sama sih kekerasannya, tapi ada dia perbedaannya nanti di bagian ininya setelah di bawah permukaan itu, seperti itu. Efek jangka panjang atau efek sisa tekan tadi menyebabkan umur fatigue tambah lama. Itu tadi ya, short pinning. Ini laser shock pinning, jadi pakai laser yang dimodulasi atau laser yang dapat diatur sinyalnya. Jadi the workpiece surface is subject to planar laser shock pulse from high power laser. Jadi kita udah nggak pakai bola baja lagi, jadi kita pakai laser yang dimodulasi. Kemudian laser nanti akan menjauhkan kejut atau pulse-nya dengan energi yang tinggi. Nah proses ini memproduksi compressive residual stress atau tekanan sisa tekan layer, lapisan permukaan sisa tekan yang biasanya 1 mm dalamnya dengan kurang dari 1% cold working of the surface. Jadi terjadi deformasinya kurang dari 1%, sedikit ya. Kemudian laser intensity biasanya diproses 100 sampai 300 joule per cm kuadrat dan memiliki denyut kira-kira di 30 nanosecond. Oke, itu shoot pinning ya, laser shock pinning. So, kita tulis dulu, ini shoot pinning yang pertama, laser shock pinning yang kedua. Tapi masih lanjutan ya, laser pinning ya. Jadi kita kalau dilihat dari sini ada beberapa ya, ada water curtain. Jadi kayak ada cooling water untuk mencegah temperatur terlalu tinggi gara-gara si laser beam tadi. Dan sebelum dia mengenai permukaan, dikenakan juga dia paint. Diberi cat agar laser tidak dipantulkan, karena kan laser itu sebenarnya sinar yang memiliki gelombang yang pendek. Karena gelombangnya pendek, energi yang dibawanya tinggi. Nah ketika kita nggak pakai paint tadi, takutnya dia terpantulkan, apalagi materialnya itu dia yang memantulkan gitu, memantulkan sinar gitu ya, kira-kira seperti itulah. Ini atau medium waternya seperti ini. Ini laser shock pinning. Jadi ada short pinning, a cold working proses cold working yang menghasilkan lapisan permukaan sisa tekan, gaya sisa tekan, dan memodifikasi mechanical properties dari logam. Prosesnya adalah terjadi impact pada permukaan dengan shot itu adalah bisa yang round metallic, glass atau ceramic particle dengan gaya yang tinggi untuk menciptakan atau untuk membentuk plastic deformation pada permukaan. Tujuannya adalah meningkatkan umur fatigue dan stress corrosion cracking atau SCC. Itu tadi ya laser shock pinning ya. Proses adalah sebuah proses untuk menciptakan tegangan sisa tekan atau residual compressive stress
dengan mengirradiating a metallic target dengan laser pulse to generate. Jadi tadi kita berikan laser pada permukaan metalik tadi dan menghasil to generate through a high pressure dan dengan tekanan yang tinggi surface plasma. Kemudian terjadi plastic deformation, terjadi perubahan deformasi plastis dan terjadi penguatan permukaan. Nah, prosesnya itu tadi yang short and intense layer pulse dikenai dulu ke water layer to overlayer pada substrate surface untuk mengenerate plasma. Jadi dikenakan dulu dia ke water layer to overlayer itu pada substrat untuk menghasilkan plasma. Nah, responnya itu apa? Dengan rapidly expanding plasma, maka gelombang kejut tadi menghasilkan terbentuk pada material tersebut dan berjalan pada material, menyebabkan ada plastic strain di situ, that result residual stress field. Oke. Nah, overlayer, jadi ada a thin layer black paint, jadi ada lapisan cat hitam dimana digunakan untuk menyerap sinar laser kita tadi, karena kita tahu juga laser tadi kecenderungannya kan cahaya, bisa juga dia dipantulkan. Agar dipantulkan dan menyerap dengan baik, maka kita berikan black paint, tapi thin aja, yang tipis saja. Water layer digunakan untuk confinement of plasma atau laser dapat lebih fokus sehingga meningkatkan shock wave intensity. Oke. Ini ada perbedaan LSP dan SP, jadi laser short pinning sama short pinning. Kalau ini pakai bola-bola, yang ini pakai laser. Nah ya, pasti secara keseluruhan LSP itu lebih bagus, tetapi LSP itu belum terlalu umum dia dipakai. Industri-industri juga nggak terlalu banyak yang pakai, tapi masih pakai short pinning. Lihat, intensity of compression residual stress itu LSP lebih tinggi daripada SP. Depth of compressive stress LSP juga 10 kali lebih dalam daripada SP. Topografi LSP itu hampir nggak ada modifikasi. Kalau temperatur relaksasi, kan biasa kecenderungan material itu diberikan temperatur, maka terjadi relaksasi. Tapi pada LSP dia mempertahankan compressive residual stress tadi dengan tinggi pada temperatur tinggi dibandingkan SP. Nah, tadi seperti yang aku sebutkan tadi, ketika material terrelaksasi maka biasanya melepaskan residual stress. Dan secara ini konklusinya dia LSP itu provide over 10 times life increases per component, meningkatkan umurnya 10 kali lipat gitu. Ini ada water jet pinning, jadi sebuah jet air pada permukaan pada tekanan setinggi 400 megapascal. Jadi tekanan tinggi tapi tidak sampai memotong, hanya untuk memberikan impact saja, menyebabkan nanti terjadi compressive residual stress atau beban sisa tekannya, dan pengerasan permukaan di bawah permukaan pada tingkat yang sama seperti short pinning itu ya. Kontrol variabel proses ada di tekanan, kecepatan, desain nozzle, dan jaraknya dari permukaan. Kontrol variabel itu fungsinya apa? Untuk menghindari kekerasan permukaan yang berlebihan, takutnya nanti terlalu keras ataupun kerusakan dari permukaan. Kemudian ada ultrasonic pinning, jadi ini pakai transducer piezoelectric. Nah, ini masih jarang juga digunakan. Biasanya dioperasikan pada frekuensi 22 kHz dan memiliki banyak ragam dari probe-nya untuk beragam aplikasi. Jadi masing-masing aplikasi biasanya pakai probe yang rada beda gitu ya. Kemudian yang kedua ada kita mengenal roller burnishing. Jadi roller burnishing itu ya intinya kita pengen bikin kayak gini dia. Jadi notch tekikannya itu lebih smooth, jadi jangan kayak gini, jangan tegak 90 derajat gitu, tapi dia harus kayak gini ya. Nah, jadi ini ada roller, ada ini workpiece kita. Roller burnishing bagian fillet pada poros untuk menginduksi compressive residual stress untuk meningkatkan umur fatigue.
Nah, dari tadi kita bilang ya, ada compressive residual stress atau beban sisa tekan dapat meningkatkan fatigue. Nah, kenapa? Tapi nanti di slide akhir kita akan bahas. Nah, kalau roller burnishing itu juga disebut sebagai surface rolling. Permukaan komponen mengalami pengadaan dingin oleh roller keras. Proses ini digunakan pada bagian permukaan datar, silinder, ataupun kerucut. Roller burnishing meningkatkan kualitas permukaan final dengan menghilangkan goresan, tool marks, dan pits. Pits itu kayak misalnya ini, ada ini. Kemudian ini kayak ada ke dalam gitu deh. Dan menyebabkan adanya compressive residual stress di permukaan. Bentuk roller dapat beragam tentunya ya. Nah, ini dia bentuknya, roller burnishing. Ini permukaan kerucut dan ini permukaan datar yang kita gunakan. Ini kerucut, ini datar, kerucut, datar. Roller burnishing digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik permukaan serta kualitas permukaannya. Dapat digunakan secara mandiri atau dalam kombinasi dengan proses finishing lainnya. Jadi kayak bisa digabungkan dengan metode lain seperti grinding, honing, mengasah, dan lapping. Ini adalah explosive hardening. Jadi explosive hardening itu jadi permukaan mengalami tekanan transient tinggi melalui penempatan dan peledakan lembaran lembaran langsung di permukaan benda kerja. Tekanan kontak yang berkembang sebagai hasilnya bisa setinggi 35 GPa dan dapat bertahan 2-3 mikrosecond. Peningkatan besar dalam kekerasan permukaan dapat dicapai dengan metode ini dengan sangat sedikit perubahan, kurang dari 5% dalam bentuk komponen. Permukaan rel kereta api misalnya si frog itu dikeraskan secara eksplosif. Jadi ini ada explosive layer plate-nya, the base plate, detonation, stand of distance, ada sudutnya juga. Ini adalah frog nose, lapis untuk rel kereta. Nah, jadi rel kereta itu harus lebih keras daripada roda. Kalau misalnya nanti lebih keras rodanya, maka nanti yang harus kita terjadi deformasi si relnya. Kalau relnya terjadi deformasi, maka harus di maintenance. Masa kita maintenance berapa ribu kilometer untuk rel kereta? Makanya kita harus lebih keras relnya dibandingkan si rodanya. Kalau rodanya terjadi deformasi ya tinggal kita perbaiki cuman berapa roda kereta api, tapi kalau relnya berapa banyak gitu ya. Jadi ada standarnya juga ya untuk frog itu sendiri. Hasil hot forging biasanya untuk mendapatkan frog ini pakai dari hot forging yang dia menghasilkan bagus, tapi ada juga dari casting itu tapi kurang baik. Nah, kita sampai in the end dari slide ini membahas mengenai fatigue. Jadi ada fatigue, failure under cyclic stress, jadi kegagalan karena dia beban yang berulang-ulang. Jadi ada beban tarik, beban tekan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini pun untuk pengetesannya seperti itu ya. Jadi ada bearing untuk menahan si spesimen ini, spesimen kita terjadi tekan, ditarik, ditekan, ditarik gitu-gitu terus dia sampai dia berapa kali cycle tahannya. Nah, gaya dapat divariasikan dengan waktu. Jadi ada parameternya itu ada S untuk amplitudo dan ada sigma M. Nah, terjadi juga dia seperti sinusoidal gini ya, berulang-ulang. Nah, key point-nya atau kata kuncinya fatigue itu dapat terjadi kegagalan even though sigma max lebih kecil dari sigma critical. Jadi kayak sebenarnya maksimum mereka itu masih di bawah critical material, tetapi bisa gagal, bisa karena tadi dia gagalnya karena fatigue. Dan 90% dari mechanical engineering itu kegagalannya diakibatkan oleh fatigue karena kita mendesain memang beban yang dia terima itu ketika beroperasi di bawah kritikalnya, tetapi tetap gagal. Nah, ini dia fatigue design parameter. Jadi ada fatigue limit atau SFAT. No fatigue is S, lebih kecil dari SFAT. Jadi ada batasnya SFAT. Kalau S-fatigue itu kita lewati, jadi ada dia batasannya, nanti dia akan gagal. Misalnya kita ambil di sini, berarti kalau lebih tinggi nilai S yang lebih tinggi S-nya daripada SFAT, maka kemungkinan terjadi fatigue ketika dia di 10,4 cycle gitu ya.
Nah, tetapi ketika dia di bawah SFAT, di mana-mana aja di sini masih safe, di sini unsafe gitu. Bahkan fatigue limit is 0. Jadi mengatur stres dengan siklus tertentu gitu. Ya sama, ini bentuk ini safe, ini unsafe, seperti itu. Ini ada fatigue mechanism. Jadi ini dia kenapa tadi kita butuh tegangan sisa tekan dan menyebabkan dia umur fatigue lebih tinggi. Misalnya kita ada pertumbuhan retak itu terjadi secara incrementally, bertahap. Nah, dengan rumus dA per dN sama dengan delta K pangkat M. dA itu adalah panjang retaknya, dN itu adalah siklus loading frekuensinya, seberapa sering dia di tekan tarik gitu. Kemudian delta K itu adalah stress intensity factor. Stress intensity factor itu dipengaruhi oleh sigma atau tegangan dan A atau dimensi panjang atau panjang retaknya. Kalau tegangan itu, jika ada tegangan sisa, maka sigma tadi akan mengecil. Ketika sigmanya semakin mengecil, maka nanti si Kmax kita akan menurun. Kmax kita menurun, maka dia akan dibawa KC. Ketika dia dibawa KC, maka nggak terjadi cracking gitu, seperti itu. Dan tentunya A juga akan dipengaruhi oleh tadi tegangan sisa tekan itu akan ditutup bila ada retakan. Kalau si A ini ada crack, kita lihat retak-retak itu akan tertutup dia. Nah, ya udah, ketika tadi si tegangan sisa tekan itu berefek pada sigma dan A itu, yang berefek juga pada Kmax. Kmax itu jika dibandingkan Kc misalnya dia lebih rendah, maka terjadi tidak terjadi cracking. Dan crack grows faster if delta sigmanya increases. Jadi sigmanya itu meningkat dan cracknya itu semakin panjang dan loading frequency increases. Jadi loading frequency itu meningkat. Misalnya ini crack originnya, kemudian di sini final cracknya sampai terjadi dia. Jadi inisiasi retak bisa memungkinkan lebih dari satu, tergantung dari kondisi. Nah, ini meningkatkan fatigue life. Yang pertama dia tadi ya, impose a compressive surface stress, untuk menekan permukaan retak dari tumbuh. Jadi ketika kita berikan tekan, maka pertumbuhan retak itu terhambat gitu. Ini larger tensile, umurnya lebih rendah, misalnya di sini, moderate di sini. Kalau misalnya hampir tidak ada yang tarik tetapi tekan, maka dia di sini. Nah, sangat near zero ya, berarti end cycle-nya dia sangat gede gitu. Kemudian ini metode pertama dan metode kedua. Metode pertama adalah short pinning dan metode kedua carburizing. Dia masing-masing itu dapat menutup crack ya. Put surface into compression. Nah, jadi ketika cracknya juga mengecil, maka umur fatigue-nya semakin panjang gitu. Kemudian adalah hilangkan stress konsentrator. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini adalah konsentrasi stres. Terkonsentrasi stresnya di situ, maka kegagalan akan semakin tinggi di sini. Cepat gagal jadinya. Maka dilakukan seperti ini dia. Nah, hal itu dilakukan menggunakan apa tadi? Secara mekanik tentunya kan. Nah, secara mekanik dia dilakukan, maaf guys, aku juga lupa ya, apa sih blushing. Nah, kalau udah dapat nanti kita selesaikan ya. Nah, ini burnishing, roller burnishing. Jadi seperti itu ya. Jadi yang tajam kayak gini permukaan sudutnya dibuat jadi kayak gini. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak kelas Surface. Thank you.